Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoka Kusnanda. Sudah lama tidak bikin video lagi. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah tentang saya memakai wifi punya orang lain, boleh enggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya, pakai wifi punya orang lain itu tidak boleh kalau tanpa izin, kecuali kalau kita masuk ke food court gitu, atau ke toko apa gitu, atau ke restoran apa gitu, terus kemudian di situ dituliskan free wifi, nah silahkan itu, kalau itu boleh. Kalau misalnya kita lagi di rumah terus kemudian kita tuh nggak punya wifi, lalu kemudian ternyata di tetangga kita punya gitu, terus kemudian kita buka, terus kemudian ada passwordnya, nah itu adalah satu tanda bahwa itu harus minta izin. Kalau pakai password itu harus minta izin, artinya seperti itu, harus berdasarkan persetujuan, jadi nggak boleh gitu. Jadi pakai wifi punya orang lain tuh nggak boleh gitu. Pak, kalau misalnya kita mencoba passwordnya ternyata passwordnya benar, itu termasuk pencurian masuknya. Coba Anda baca Undang-Undang 36 99 gitu. Di situ dikatakan bahwa pasal 22 kalau nggak salah. Silakan Anda cek, itu pasal 22. Terus kemudian pidananya itu sampai 600 juta itu maksimal. Kalau dipidana kurungannya sekitar 6 tahun. Jadi sekali lagi nggak boleh ya pakai wifi punya orang lain tanpa izin. Next, saya dapat oleh-oleh dari luar negeri. Asik gitu dapat oleh-oleh. Oke. Ternyata ada yang bawa oleh-oleh, dia baru dari luar negeri, terus kemudian dia apa bedanya bea dan cukai? Oke. Jadi kalau misalnya Anda nih jalan-jalan gitu ke luar negeri, terus kemudian Anda beli oleh-oleh untuk teman Anda, untuk siapapun gitu ya. Nah, itu ada dua ketentuan. Satu, kalau Anda sendiri, itu ketentuannya itu kena pajak jika di atas 250 US dollars gitu. Jadi kalau misalnya kalau dikurskan sekarang 3 juta 4 juta kali ya, 3 juta atau 4 jutaan itu, kalau lebih dari itu berarti Anda harus bayar. Cuman kelebihannya itu dihitung, dikurangi dari situ gitu, dari kena yang pabean tadi dari 250. Terus boleh gini, nah, kalau yang per keluarga itu 14 jutaan, sekitar 14 juta atau 15 juta itu. Pak, kalau misalnya saya menerima oleh-oleh dari luar negeri gimana? Terima aja, bagus gitu ya, saya juga seneng gitu ya. Nah itu kalau yang pabean. Tapi kalau satu lagi ini apa nih, cukai. Oh iya, cukai itu yang memang dibatasi di Indonesia, contohnya seperti rokok, minum beralkohol dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya Anda bawa salah satu dari itu, contohnya kalau rokok itu Anda coba baca undang-undang tentang cukai, itu di situ ada peraturan tentang ini, yaitu kalau rokok tuh 200 batang rokok. Jadi kalau misalnya Anda bawa 201 batang rokok gitu ya, nah berarti 200-nya itu boleh dibawa sama Anda, dan satu batang rokoknya itu harus dimusnahkan oleh bea cukai gitu. Seperti itu. Oke. Pak, kalau orang bayar utang, waduh, jangan-jangan teman saya nih ya. Pak, kalau temen yang bayar utang, kalau temen nggak mau bayar utang bagaimana? Bisa dipidana atau tidak? Nggak bisa. Bisa dong, bisa dipidana ya. Kalau saya yang berhutang itu nggak boleh. Itu enggak ya. Eh, itu tidak bisa dipidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Pasal 19 kalau nggak salah gitu ya, di situ ayat 2 apa ayat 1 gitu. Ayat 2 di situ dinyatakan bahwa
tidak boleh ada orang yang dipidana karena utang piutang gitu. Memang sih, karena memang utang itu kan diawali itu karena perdata bukan pidana gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang nggak mau bayar utang itu nggak bisa dipidana gitu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 19 gitu. Jadi mohon maaf bagi yang belum bayar utang, silakan bayar ya. Lanjutkan. Pencemaran nama baik. Oh ya, pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE itu batasannya apa? Batasan pencemaran nama baik itu ada dua. Satu, pencemaran nama baik berdasarkan konsep. Nah, kalau konsep itu subjektif. Jadi kalau misalnya kata yang merasa dirinya dicemari namanya, merasa terhina dan sebagainya di media sosial, itu secara subjektif dia boleh mengatakan dan boleh mengajukan ke kepolisian bahwa saya telah dihina di media sosial. Itu secara subjektif. Kemudian yang kedua, karena supaya adil dan berimbang, itu yang kedua itu berdasarkan konteks. Nah, kalau berdasarkan konteks itu berdasarkan siapa, mengapa, tempatnya di mana, alasannya apa, historinya apa, sebelumnya ada hubungan apa. Nah, itu nanti akan dibuktikan di pengadilan gitu. Jadi bisa diajukan dengan pasal undang-undang yang pasal 37 ya, pasal 37 Undang-Undang ITE. Itu Anda boleh mengajukan itu meskipun secara subjektif versi Anda gitu. Jadi memang sih kalau di media sosial harus hati-hati gitu ya. Gitu. Oke. Pak, bagaimana tentang kenaikan BPJS? Pertanyaannya apa? Bagaimana pendapat Bapak? Yang pertama, saya nggak punya kewenangan untuk memberikan pendapat hukum gitu ya. Cuman saya ngasih tahu aja, peraturan mengenai Bapak Presiden menaikkan iuran BPJS itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh Bapak Presiden. Teori kewenangan itu ada dua. Satu, teori kewenangan legal. Kewenangan legal itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau yang diberikan oleh hukum atau konstitusi kita kepada Bapak Presiden begitu. Yang kedua, kewenangan atributif namanya. Basic utama atributif itu adalah kita menganggap bahwa beliau adalah presiden kita dan kita harus patuh terhadap beliau. Sama seperti kalau kita punya atributif, kalau misalnya ada orang yang menjadi ketua RT, menjadi ketua RW, kita ngikutin beliau begitu. Nah, itu atributif. Ketua RW pun bisa kewenangan legal. Tapi terlepas dari semua itu, kewenangan legalnya Bapak Presiden berhak untuk menaikkan iuran BPJS begitu. Namun konstitusi kita itu supaya Bapak Presiden ketika membuat sebuah putusan itu, atau lembaga lainnya ketika membuat sebuah putusan itu tetap adil dan berimbang, maka dalam peraturan perundang-undangan kita dibolehkan kalau misalnya kita rugi dengan adanya keputusan dibuat oleh pejabat negara, maka kita boleh untuk mengajukan kerugian atau mengajukan keberatan terhadap peraturan yang sudah dibuat. Kalau misalnya tentang BPJS ini, yang saya tahu kan peraturannya bukan undang-undang untuk menaikkan harga BPJS, itu kan dikeluarkannya bukan karena undang-undang. Bukan dengan undang-undang gitu. Biasanya berdasarkan PP atau Perpres gitu. Nah, kalau misalnya Anda nggak setuju, Anda boleh mengajukan, yakni namanya judicial review. Anda boleh perorangan, satu orang pun boleh gitu. Anda boleh berperkara di pengadilan karena itu. Nanti masuknya ke Mahkamah Agung. Itu boleh didaftarkan gitu. Caranya gimana? Satu, Anda harus tahu dulu ini kenaikan iuran BPJS itu undang-undang yang bertentangan dengan peraturan yang dibuatnya apa. Contoh, Bapak Presiden membuat sebuah PP, terus kemudian ternyata Anda itu merasa tidak suka atau keberatan dengan PP itu, tidak setuju.
Nah, kan di atasnya ada undang-undang tuh. Nah, dasarnya apa? Nah, kalau menurut Anda itu bertentangan dengan undang-undang, maka Anda silahkan mengajukan. Pak, gimana caranya supaya saya tahu bahwa itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Ya sederhana. Di situ kan setiap PP atau Perpres atau peraturan apapun yang sifatnya dalam undang-undang nomor peraturan perundang-undangan kita, itu pasti ada konsideran atau dasar hukum. Gitu, ada mengingat, menimbang, mungkin pernah dengar ya, seperti itu. Nah, silahkan dibaca di sana. Di situ pasti ada undang-undang yang ada di atasnya atau peraturan yang ada di atasnya. Gitu. Silahkan Anda lihat di situ. Gitu, mudah kan? Nah, terus kemudian kalau cara mengajukannya bagaimana? Perseorangan bisa, badan hukum bisa, kesatuan masyarakat adat juga disilahkan. Gitu. Lalu kemudian mengajukannya boleh dua jalur. Jalur yang pertama boleh melalui pengadilan negeri, jalur yang kedua boleh mengajukan melalui ke Mahkamah Agung langsung. Gitu. Jadi contohnya gini, kalau pengen ke pengadilan negeri berarti Anda KTP-nya di mana? Kalau KTP-nya ternyata di kota Jakarta Timur contohnya, berarti silakan Anda ke pengadilan negeri kota Jakarta Timur. Gitu. Silakan Anda datang ke sana, terus kemudian Anda mengajukan itu. Apa yang harus saya bawa? Yang harus Anda bawa adalah surat pengajuan atau surat permohonannya. Isinya apa? Di situ minimal ya, ini dalam peraturan Mahkamah Agung. Gitu. Dalam peraturan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa silakan, satu, harus ada nama Anda. Kemudian yang kedua, harus ada alamat Anda berdasarkan KTP. Kemudian yang ketiga, tadi yang keterkaitan tadi, peraturan yang ada dan undang-undang yang mengaturnya apa saja gitu. Seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya boleh melalui ke Mahkamah Agung. Kalau ke Mahkamah Agung ya sudah, silakan Anda datang ke Mahkamah Agung, kemudian diterima oleh panitia pengadilan gitu. Namun ada waktunya nih, waktunya 180 hari. Sejak peraturan itu yang Anda nggak suka dengan peraturan itu ditetapkan gitu. Jadi kalau misalnya dibuatnya tanggal 1 Agustus, berarti nanti sampai 1 Agustus sampai 180 hari ke depan itu Anda boleh itu mengajukan kepada MA tentang judicial review ini. Begitu. Oke, sepertinya udah selesai. Terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata, mohon maaf sangat sederhana. Kalau misalnya saya banyak kesalahan tentang hal ini, mohon dituliskan di kolom komentar, kemudian menjadikan saya jadi makin banyak ilmu dan saya bisa berubah terus menjadi orang yang ingin menjadi lebih baik. Terima kasih. Semoga kita bahagia selalu dan selalu tidak lupa bahagia, dan jangan lupa bahagia. Semangat.